Kemudian ini cara penggunaannya. Ini penting. Jadi cara penggunaannya adalah karena pupuk majemuk bahagia ini dalam bentuk serbuk, kalau mikrobanya itu bentuknya dorman. Jadi dorman ini tidak mati tapi tidur. Ya, bakterinya tidur, jadi butuh dibangunkan dulu. Nah, cara membangunkannya cukup diberikan air, ya, namanya difermentasi. Jadi fungsinya fermentasi adalah selain untuk menghidupkan mikroba juga untuk memperbanyak jumlah mikroba. Sehingga cara kerjanya kalau mikrobanya itu jumlahnya 1 miliar itu bisa 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat jumlahnya ketika difermentasi. Kemudian dia akan membentuk asam amino. Tadi saya sebutkan kalau kita memberikan NPK, ada NPK-nya di dalam proses fermentasinya. Nanti nitrogen itu akan membentuk asam amino. Jadi bapak-bapak yang sudah pernah menggunakan pupuk yang bahannya asam amino itu kita bisa buat sendiri, ya. Asam amino itu nanti akan terbentuk dengan adanya NPK yang kita tambahkan dalam proses fermentasi. Pupuk majemuk bahagia nanti akan membentuk asam amino. Kemudian menyesuaikan mikroba terhadap lingkungan itu lebih mudah. Jadi umpama nih pupuk ini dibuat di Lampung, kemudian akan dipakai di Sulawesi, di Padang, di tempat-tempat yang berbeda dari tempat asal kita kultur, itu di sana ada penyesuaian baik suhu maupun air yang digunakan dalam proses fermentasi. Nah, itu dia akan menyesuaikan, ada adaptasi, ya, sehingga akan mempermudah ketika mikroba itu ditebar di dalam lahan pertanian, dia akan menyesuaikan dan bisa bekerja lebih maksimal. Nah, kemudian aturan fermentasinya ini kita bisa naik turun, ya. Ini bukan aturan baku, tetapi ada aturan dasar. Saya sampaikan aturan dasar. Itu 50 gram pupuk bahagia, ya, difermentasi dengan air 100 liter, ya. Ini 100 liter. Ada yang saya mau pakai 50 aja, saya buat pakat bisa. Saya pakai 20 liter aja bisa, ya. Jadi intinya ini adalah pemakaian dalam aturan dasar. Jadi nanti bisa dibuat lebih kecil, kemudian diperkecil lagi dengan pengambilan lebih pekat. Nah, tentunya efektivitasnya seperti apa? Ya, kalau 100 liter mikrobanya tentu lebih banyak dan lebih berkembang. Nah, itu tetapi unsur mikronya itu lebih kecil karena unsur mikro kan tidak bisa berkembang. ZPT-nya gimana? Nah, ZPT-nya juga kan nggak berkembang, sehingga pemakaiannya dosisnya harus banyak kalau menggunakan 100 liter. Sehingga yang bisa berkembang itu apanya? Ya hanya mikrobanya, kemudian asam aminonya bisa lebih banyak. Nah, jadi 100 liter kemudian menggunakan 3-5 kg pupuk NPK untuk fermentasinya, ya. Kalau 20 liter itu cukup setengah kilo aja, jangan terlalu banyak. Tetapi saya mau pakai banyak, saya nggak menggunakan pupuk ditebar, saya pakainya umpama 500 liter atau 200 liter, NPK-nya saya kasih 50 kilo. Bisa, tetapi jangan disemprot pada daun, semprotnya pada tanah saja, seperti menggunakan pupuk NPK yang ditebar, artinya diberikan pada tanah. Nah, kalau kena daun, kalau NPK-nya tinggi, biasanya daunnya gulung atau kering, ya, karena ada unsur kimianya, unsur nitrogennya yang tinggi. Kemudian penggunaannya 3-5 liter pupuk bahagia yang telah difermentasi. Nah, proses fermentasinya ini kurang lebih, ya, 3-7 hari. Ya, prosesnya 3 hari sampai dengan 7 hari. Paling lama pupuk ini digunakan untuk 6 bulan, ya. Setelah difermentasi hanya bisa dipakai sampai 6 bulan. Setelah itu dia akan membentuk asam, jadi zatnya akan menjadi asam dan itu nanti akan berubah. Nah, kemudian di sini ada catatannya, ya. Jadi tadi setelah dimasukkan untuk satu tangkinya dipakai 3-5 liter. Nah, itu kalau 3 liter umpama padi yang masih baru, masih kecil pakai 3 liter. Kalau untuk tanaman keras misalnya singkong itu bisa pakai 5 liter. Atau kalau untuk tanaman sayur bisa pakai 2 liter atau 1 liter saja dicoba, karena
ada NPK-nya. Tetapi kalau NPK-nya pakai 1 liter, insya Allah aman. Jadi itu nanti dipahami masing-masing petani, sehingga untuk penggunaan pupuk NPK yang difermentasi itu jangan terlalu banyak dulu. Pada dasarnya pupuk majemuk bahagia tanpa dengan adanya fermentasi tanpa NPK juga bisa, tetapi kita menginginkan asam aminonya supaya terbentuk di situ. Nah, itu yang kita inginkan, dan pupuk tadi itu sudah berkenalan sudah mengerjakan langsung dengan adanya fosfat kalium yang nanti akan dirombak dalam bentuk asam amino dan lain-lain. Nah, catatannya di sini ada tidak boleh difermentasi dengan pupuk yang mengandung sulfur atau belerang ya. Konsentrasinya biasanya kayak pupuk KCl itu cukup tinggi umpama ya. Atau pupuk TSP ya. TSP itu yang mengandung sulfur, itu biasanya sulfurnya ada sampai 30%. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk fermentasi. Atau Ponska Plus itu juga menggunakan ada sulfurnya. Nah, itu juga tidak boleh untuk fermentasi. Tapi kalau Ponska saja yang kandungannya NPK saja boleh, atau NPK merek apa saja ya, nggak kita sebutkan mereknya, yang penting ada kandungannya NPK ya, diharapkan yang kandungannya di atas 10% ya. Kemudian tidak boleh difermentasi dengan pupuk yang mengandung KCl ya. KCl ini singkatan dari kalium klorida. Nah, klorida ini adalah klorin ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya kemarin ada yang tanya, mikro bahagia tidak bisa dicampur dengan klorin, karena klorin ini adalah antibiotik atau antiseptik yang untuk membunuh mikroba. Biasanya dipakai untuk sanitasi tambak. Klorin itu juga biasanya dipakai kolam renang untuk supaya tidak keluar ini lumutnya ya, supaya nggak ada mikrobanya, nggak keluar lumutnya, biasanya dipakai klorin. Nah, jadi klorin ini berlawanan dengan mikroba, sehingga tidak bisa difermentasi menggunakan KCl. Kemudian pengaplikasian pupuk tidak boleh dicampur dengan fungisida. Ini fungisida juga cara kerjanya, fungisida itu adalah obat jamur ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau insektisida itu adalah untuk serangga. Kalau herbisida itu adalah untuk rumput ya, itu. Jadi kalau fungisida tidak boleh dicampur, kalau insektisida boleh kalau terpaksa, tapi tidak disarankan, karena kita tidak tahu insektisida itu barangkali ada yang kalau secara umum biasanya menggunakan cyanida atau zat-zat yang membunuh secara kontak maupun secara secara lupa saya. Jadi racun itu dia tidak membunuh mikroba. Biasanya racun untuk insektisida ini tidak membunuh, tapi barangkali ada yang disembunyikan dari formulator, itu kita tidak tahu, sehingga saya tidak menyarankan. Tetapi kalau memang terpaksa itu boleh ya. Kemudian herbisida juga bisa ya, herbisida kalau mau memupuk dengan herbisida. Nah, kalau herbisida ini juga ada beberapa herbisida yang ternyata sekarang perkembangannya juga dia mengandung cetil alkohol. Nah, jadi alkohol ini juga salah satu zat yang membunuh mikroba. Jadi juga tidak disarankan, tapi kalau terpaksa itu bisa ya. Kemudian aplikasi pupuk maupun fungisida yang kontraindikasi dengan pupuk bahagia harus dijeda waktu penggunaannya minimal 5 hari. Nih, umpama nih Bapak-bapak pakai pupuk yang mengandung sulfur, ditebar dulu pupuknya ya, mengandung sulfur, kemudian setelah 5 hari baru Bapak aplikasi semprot menggunakan pupuk bahagia. Atau Bapak-bapak disarankan sama PPL karena tanahnya rawa, umpama baru dibuka, itu biasanya menggunakan KCl. Nah, menggunakan KCl, nah itu harus 5 hari dulu baru menggunakan pupuk bahagia. Jadi harus ada jedanya. Kemudian pupuk bahagia bisa dicampur dengan NPK secara langsung ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih pakai NPK ya, mau pakai NPK yang ditebar, itu disarankan dikurangi. Kalau menggunakan pupuk bahagia itu dikurangi 50%-nya ya. Pupuk bahagia bisa dicampur dengan NPK langsung pada lahan basah seperti sawah dengan perbandingan pupuk NPK ya dan pupuk bahagia itu 50 kilo dengan 500 gram ya. 50 kilo itu biasanya satu sak ya, satu sak
bisa dipakai untuk 500 gram dicampur secara langsung kemudian ditebarkan. Nah, ini gambaran ilustrasi amannya NPK. Larutan NPK pada saat aplikasi kadar aman 0,15%. Contohnya nih, 10 kilo NPK ya yang 15% dicampur dengan 100 liter air, maka kadarnya tinggal 0,3%. Nah, karena 10 kali 15 150 dibagi 100 liter air ya sama dengan 1,5 kali 3 4,5%, dibagi lagi 15 liter per tangkinya adalah jadi ketemu di 0,3%. Ini cukup aman, tetapi ada tanaman-tanaman yang masih riskan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak semua tanaman ini riskan, seperti tanaman cabai yang baru tanam. Nah, ini juga tidak bisa. Tetapi kalau untuk lahan basah, lahan bawah, untuk tanahnya sangat aman, tetapi lebih aman menggunakan 3 sampai 5 kilogram itu cukup aman. Jadi nanti difermentasinya Bapak Ibu sekalian bisa diambil yang paling aman. Nah, jadi kesimpulannya begini Bapak Ibu sekalian, fungsi pupuk bahagia sebagai agensi tanaman ya. Jadi jangan salah menjelaskan nanti pupuk bahagia ini sebagai pupuk yang tidak tidak perlu menggunakan pupuk kimia lagi, Pak. Ya, nggak menggunakan pupuk kimia, asal menggunakan pupuk organik yang mengandung NPK nggak apa-apa. Tapi permasalahannya kalau tanaman itu biasanya belum pernah jarang menggunakan pupuk bahagia atau pupuk organik, itu biasanya masih ada residu yang saya sampaikan tadi. Ada 30% setiap pemupukan itu tidak dimakan. Sehingga itu masih tersisa pada lahan tanaman. Sehingga ketika disemprot dengan pupuk bahagia tanpa menggunakan NPK itu biasanya juga sudah bagus, sudah hasilnya bagus. Nah, dan hasil panennya juga bagus. Nah, nanti periode yang kedua Bapak-bapak menggunakan pupuk bahagia lagi, tidak menggunakan kimia lagi, nanti hasilnya akan berkurang, bahkan mungkin bisa jadi tidak tumbuh. Karena apa? Karena makanan tadi NPK-nya itu sudah terbentuk menjadi tanaman. Kalau kita harapannya 1 hektarnya bisa dapat 10 ton, ya makanannya masa iya membentuk padi 10 ton kok hanya menggunakan pupuk 5 kilo kan, secara akal, secara logika, secara rasio itu tidak mungkin. Nah, jadi harus ada NPK-nya. Tetapi kalau di awal biasanya memang ada karena teman-teman sudah terbiasa dengan menggunakan pupuk bahagia tanpa menggunakan pupuk apa-apa. Nah, itu jadi tapi sebenarnya kalau menggunakan pupuk kandang, tapi saran saya tetap harus difermentasi ya. Jadi supaya tidak muncul penyakit-penyakit pada tanaman. Kemudian pupuk bahagia juga sebagai booster, artinya pendorong penguat ya, penguat daripada tanaman tadi. Makanannya itu bisa lebih kuat tanamannya sehingga hasil tanamannya itu secara mutu, secara kualitas itu akan lebih baik. Kemudian pupuk bahagia juga sebagai katalisator ya. Katalisator tadi adalah agen untuk memproses daripada unsur senyawa kompleks menjadi sederhana. Jadi dikasih katalisator. Jadi sebagai katalisatornya. Nah, fungsi secara umum pupuk bahagia membenahi ya, garis miring menyuburkan tanah, kemudian mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan, kemudian memaksimalkan penyerapan nutrisi tanaman, kemudian mendegradasi zat berbahaya pada tanaman ataupun pada tanah ya, pada tanah pada saat dikonsumsi. Jadi tanaman yang pupuk atau residu yang terbawa di dalam tanaman ini juga sebenarnya berbahaya, makanya menggunakan pestisida, insektisida, kemudian pupuk kimia itu juga masih ada residu yang keserap oleh tanaman. Nah, dengan menggunakan pupuk bahagia ini itu akan mengurangi residunya karena di situ ada Peanibacillus, salah satu fungsinya juga untuk menyerap toksin ya, merubah zat toksin ini menjadi zat yang tidak berbahaya, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Nah, cukup untuk penjelasan masalah pupuk bahagia, nanti akan dilanjut setelah
sesi tanya jawab untuk produk pupuk bahagia. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.